Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitri fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah kita dapatkan kekeliruan, kesalahan ya dalam mengatur seluruh proses kehidupan di langit dan bumi. Allah selalu memberikan kepada masing-masing dari kita ya karunia, baik itu bentuknya sebuah ketetapan, sebuah petunjuk, bentuknya peristiwa-peristiwa yang akan menjadikan evaluasi dalam setiap langkah kehidupan kita. Apakah kemudian karunia yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sebuah proses pembersihan jiwa, atau ujian-ujian yang diberikan itu untuk mengevaluasi kekokohan jiwa kita, atau bagian-bagian yang perlu kita kembangkan ya dari amaliyah kita agar punya kemanfaatan yang lebih luas. Ibu-ibu rahimakumullah, kita berharap hari-hari kita menjadi hari-hari yang selalu bisa meningkatkan nilai amal. Sudah sering kita sampaikan bahwa seluruh urusan yang ada di bumi itu diatur di langit. Bahwa manusia tidak akan bisa membuat semua orang itu senang. Namun pastikan saja bahwa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita amalkan itu disukai oleh Allah dan penduduk langit. Maka kita pun akan banyak diberikan kelapangan, kemudahan dan keberkahan di bumi. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan membahas ya dalam masa depan kita itu, dalam kehidupan manusia itu memang ada beberapa kalau bahasa umumnya itu keruwetan ya, keruwetan. Kita tidak ada orang yang hidup dengan jalan tol, itu tidak ada. Pasti manusia itu akan mendapatkan beberapa ujian ya, yang dengan itu sebenarnya kita bisa selalu mengevaluasi untuk bisa menata hari esok kembali ya. Namun karena kadang-kadang banyak hal ya dari kehidupan manusia itu yang kurang disesuaikan ya, sehingga ujian-ujian, karunia-karunia yang dimaksudkan untuk membersihkan, mengokohkan, mengembangkan itu justru menjadikan keruwetan ya dalam proses perjalanan kehidupannya ya. Nah, untuk itu marilah kita bincang-bincang masalah keruwetan hidup ya, sehingga kita akan selalu bisa siap ya, selalu bisa bombong kalau bahasa Jawanya ya, dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita. Yang pertama kita perlu pahami bahwa karunia kehidupan, hidup sendiri itu adalah bagian yang penting ya. Hidup, kita dihidupkan ya.
bukan berbicara tentang sebab siapa yang melahirkan kita, siapa orang tua kita, orang pentingkah, orang biasa, orang cacat. Bukan masalah itu. Ya. Bukan juga masalah garis kehidupan. Apakah kemudian kita bersyukur diberi garis kehidupan kekayaan atau kemudian kemiskinan, keterbatasan, bukan. Kita bicara masalah hidup. Manusia dihidupkan itu adalah bagian yang penting. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kesempatan, ya. Itu sebuah kesempatan, ya. Kesempatan apa? Agar manusia bisa menunjukkan upaya menyempurnakan kaya. Kesempatan, ya. Seperti kita pahami, semua hal dalam kehidupan ini milik Allah, ya. Kita diciptakan oleh Allah, ya. Seluruh yang kita miliki punya Allah. Maka yang diberikan kepada manusia adalah satu hal, kesempatan. Ketika kesempatan itu kemudian tidak diambil, kesempatan itu kemudian berlalu, ya maka berlalulah hal-hal yang seharusnya kita dapat. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk memahamkan diri kita bahwa karunia kehidupan itu adalah penting. Karena karunia kehidupan itu adalah sebuah kesempatan, ya, bagi kita. Dan orang yang dikatakan orang yang siap, orang yang diunggulkan, orang yang dimuliakan, itu adalah orang yang sangat peka dalam mengolah kesempatan-kesempatan yang diberikan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, Allah akan menguji manusia. Allah akan menguji manusia agar terus berkembang jiwanya, akalnya, jasadnya, kemudian memproses kehidupan itu, ya, dan akhirnya menghasilkan generasi yang lebih baik. Saya ingatkan kembali, hidup itu tidak sekedar untuk diri kita. Hidup adalah bagaimana kita mempersembahkan karya. Maka disebut karya, tidak sekedar melakukan sesuatu. Karya itu adalah sesuatu yang akan terus bisa dijadikan contoh, dinikmati, dijadikan contoh, bahkan bisa, ya, kemudian menjadi sebab lahirnya generasi-generasi yang lebih baik dari kita, ya. Nah, untuk bisa mempertahankan kondisi itu, maka Allah akan menguji kita, ya, akan menguji kita terus sampai tampak di antara kamu orang yang benar bersungguh-sungguh. Saya ingatkan kembali perkara menguji, ya. Ada sebagian orang yang merasa pesimis, ya, merasa tidak suka, ya, dengan kalimat itu. Maka anak-anak mulai dari SD saja, misalnya ada pelajaran besok ujian gitu, itu sudah di kepalanya sudah kemudian enggak usah Bu, belum siap Bu. Seolah-olah yang namanya ujian itu sesuatu yang memang sangat mencekam, ya. Makanya saya sering sarankan, jangan ditulis harap tenang ada ujian, harap senang. Kenapa? Karena ujianlah yang akan bisa memberitahukan kepada kita sejauh mana, ya, perkembangan kapasitas kita, ya, itu dengan ujian. Dulu sering saya ceritakan, ya, sebuah penelitian yang dijudulkan penelitian Sivini, ya, dari Jerman. Penelitian itu kepengin membuktikan benarkah manusia itu justru berkembang dengan persoalan, atau sebaliknya, bahwa manusia itu akan berkembang dengan santai, dengan nyaman, bahkan sangat pesat berkembangnya ketika dia tidak mendapatkan tekanan sama sekali. Kasusnya Winnie itu, yaitu diceritakan sebuah penelitian diambilnya dua bayi dari jalanan, ya, banyak kalau di luar negeri itu free sex, kemudian bayi ditelantarkan dan lain sebagainya. Dua bayi ini diambil, satunya diletakkan di keluarga yang banyak anaknya, ekonominya pas-pasan, yang satunya diletakkan di keluarga kaya, kemudian dibangunkan kamar yang indah seperti istana boneka, ya, semua peralatan ada di sana. Satu hal, penelitian itu kepengin menunjukkan bahwa si anak ini tidak diberikan persoalan. Jadi ketika berinteraksi dengan orang, ya, ada perawat yang merawat, ada orang yang menyuapi, ada orang yang memandikan. Anak kecil itu tidak boleh berekspresi, tidak boleh berekspresi, ya.
Maka ternyata perkembangannya orang yang tidak mendapatkan masalah, tidak pernah disuruh, tidak pernah dimarahi, tidak pernah bersinggungan dengan orang lain sehingga tidak mendapatkan masalah, itu berkembang seperti hewan. Ya. Dan anak yang tadi ada di keluarga yang sederhana itu dengan banyak anak itu berkembang karena selalu benturan dengan yang lain. Akhirnya si Winnie itu meninggal dalam usia 19 tahun karena diteliti ya dalam konteks faal, dalam konteks psikologis gitu ya, itu ternyata tidak berkembang ya, menyebabkan dia tidak bisa bertahan ya hidup. Ibu-ibu rahimakumullah tadi sekedar mengingatkan kembali bahwa ujian itu dimaksudkan agar manusia berkembang, ya, agar berkembang. Nah untuk itu marilah kita kuatkan jiwa kita merasa bersyukur ya, kemudian kita memproses kehidupan kita dengan baik dan siap menerima ujian agar terus berkembang dengan banyak sekali karya yang bisa kita hasilkan. Kemudian yang nomor selanjutnya kita akan mendapati sebuah masa ya, selalu saja ada sebuah masa waktu yang kita terhenti. Tidak ada manusia yang meroket ya, manusia ada judulnya manusia yang meroket ya, tidak pernah terhenti, tidak ada. Karena itu sunatullah, Ada sebuah masa ya, ada sebuah waktu yang akan menghentikan manusia. Membuat dia itu terhalang. Ya, membuat terhalang, langkah-langkahnya itu terhalang, memberat ya, seolah ada banyak hal yang dia hadapi ya, kemudian tidak bisa diurai ya, walaupun tadi banyak sekali, ada orang yang hidup dengan kesenangan, ada hidup dengan harta, ada orang yang hidup susah, semua akan menghadapi sebuah masa yang seolah dia terhenti, kelelahan, merasa berat. Rasanya penat ya, tertekan ya, itu pasti ada pada setiap waktu ya. Ada waktu-waktu tertentu pada masing-masing orang oleh Allah itu diberikan sebuah halangan. Untuk apa? Agar dia bisa mengevaluasi ya. Allah menghendaki kita itu mengevaluasi setiap langkah-langkah kita agar tidak terlambat ya. Karena apa? Membolak-baliknya hati itu seperti daun kering yang terbangkan angin ya. Itu sangat cepat sekali. Maka sering saya sampaikan, taruhlah ada orang itu yang sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, banyak, wiridnya bagus, banyak ya gitu. Namun ternyata tetap saja ada banyak sekali debu-debu ya, debu-debu dunia ya. Itu yang selalu ya menerpa ya, selalu ya, kita hidup kelihatan bersih gitu ya banyak sekali. Maka yang namanya virus itu sampai nggak kelihatan ya. Ada orang bersih ya, yang terkena virus ya corona itu ada dokter, ada spesialis, orang-orang pintar, tidak sekedar orang biasa yang hidupnya mungkin tidak terjamin kebersihannya ya, tidak terjamin pola kehidupan yang sehat. Namun ya itu tetap saja terkena kepada orang-orang yang sangat hati-hati ya. Kenapa ya? Karena kehendak Allah begitu ya gitu. Nah untuk itu marilah kita coba untuk memahami bahwa hidup itu memang ada pada kekuasaan Allah, ada pada kehendaknya. Nah bukan karena arogan, bukan, karena Allah itu kepingin membimbing manusia agar punya kehidupan, proses kehidupan, jalan kehidupan yang benar-benar akan menghasilkan kebaikan dan kemudian bisa dinikmati, bahkan bisa diturunkan ya, menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik. Ya, jadi tadi faktor tadi saya katakan kalau dalam hari-hari biasa itu ya sampai yang namanya mensucikan jiwa itu sholat 5 kali. 5 kali loh, waktunya berdekatan sekali ya. Makanya waktunya itu semakin dekat ya karena itu peluang kotornya tinggi. Sering saya sampaikan ya. Dari mana kita tahu? Kita mungkin sudah baca Qur'annya banyak, doanya banyak. Dari mana kita tahu?
bahwa tiba-tiba hati kita terkotori. Ya, salah satu yang gampang itu dinyatakan ketika kemudian kita merasa doyikun kharaja, hatinya menyempit, rasanya tertekan, maka diberitakan kepada Allah bahwa itu ada debu-debu dunia yang menempel. Suruh membersihkan, suruh membersihkan. Yang paling mudah entah lewat wirid kalimat thayyibah, entah kemudian kita wirid Quran, membaca Quran, kemudian sholat, apa saja segera dibersihkan agar suasananya lapang kembali, suasana lapang kembali. Sayangnya manusia itu kadang-kadang tidak peduli. Dia merasa yang penting dia masih bisa mengerjakan banyak hal dalam kehidupan ini. Yang ke kantor dia tetap ke kantor, yang kemudian dia harus pergi keluar rumah tetap pergi jalan-jalan dan sebagainya, tidak begitu memperhatikan proses ya isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada jiwa. Ya. Dikira kalau kemudian sempit dada, wis yang penting aku melaku ya, kita jalan-jalan bersama teman-teman, kemudian ceria, tertawa-tertawa, apakah kemudian debu-debu hilang? Tidak, jawabannya tidak. Ya, karena memang jiwa itu cara membersihkannya ya yang paling efisien ya pakai dikit ya, ada sholat, ada tilawah, ada wirid ya, ada berdoa ya dan lain sebagainya. Nah itu menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Kalau setiap orang itu tidak peka terhadap kondisi hatinya, maka Allah akan kirim orang untuk membicarakan, untuk mengatakan kesalahan kita, baik bentuknya itu dimarahi, baik bentuknya itu difitnah, baik bentuknya itu dikatakan hal-hal yang tidak bagus, itu Allah yang utus. Kenapa? Karena kita bukan termasuk orang yang peka terhadap isyarat-isyarat Allah. Kenapa kebersihan jiwa itu penting? Ya karena kalau jiwanya tidak bersih, seluruh kehidupan tidak akan menjadi hikmah. Semua kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka akan keluar dari lisannya sesuatu yang tidak bagus. Misalnya kita bicara perkara nikah, nah kita katakan wah ternyata percuma nikah, sama saja nikah dan tidak. Itu kalimat yang tidak berhikmah. Padahal ketika kita kemudian menikah, taruhlah itu istrinya atau suaminya sesuatu yang tidak seperti harapan kita, maka kita pun tidak mendapatkan balasan. Kalau wanita 70 sampai 700 kali lipat. Maka ketika kemudian kata-katanya itu tidak hikmah, menghapus kesempatan-kesempatan yang Allah berikan terhadap balasan-balasan itu, ya kan? Itu yang dimaksudkan, kekotoran jiwa itu akhirnya akan menjadikan penghalang dalam kehidupan kita. Tidak sekedar dihapus ya dosanya, tapi ditambahkan. Maka sering sekali, maaf ya, ada ibu-ibu yang curhat ya tentang kejelekan suaminya dan lain sebagainya. Saya bilang, Bu, penjenengan tahu tidak hadisnya? Kalau seorang wanita itu membicarakan kejelekan suaminya ya karena marah, tidak dalam rangka cari solusi, maka kebaikan jenengan diberikan kepada suami. Terus ya kata dia, lah kok enak lah iya. Kalau ngomong itu kalimat hikmah itu apa? Kemarin saya sampaikan. Kalau toh kita tuh punya persoalan, ditulis ya buku kumpulan soal. Syukur buku kumpulan soal jawab. Kenapa? Soal yang diberikan kepada kita itu kadang-kadang tidak sekedar untuk kita, bukan karena untuk menganiaya kita, bukan karena untuk menekan kita, bukan, agar kita ya itu selalu memperbaiki kondisi jiwa kita. Kadang-kadang pengalaman kita menyelesaikan masalah itu akan berguna pada generasi-generasi yang akan datang. Itu namanya akhirnya kita dalam bermasalah tadi, dalam diberikan ujian tadi, bahkan kemudian diangkat derajatnya menjadi sebab kebaikan banyak orang. Namun ya tadi, kembali lagi kita berbicara kepada kebersihan dan kekuatan jiwa. Kadang orang wis tidak peduli, saya tidak dijadikan inspirasi nggak apa-apa. Yang jelas saya tidak ingin hati saya tertekan. Saya tidak ingin hati saya tercabik-cabik begitu. Nah, itu kata-kata yang tidak hikmah, ya tidak hikmah. Maka tadi saya sampaikan Allah itu akan menghentikan kita. Pemberhentian yang kecil ya tadi doyikun kharaja, sempit dadanya. Dan orang itu kalau tadi sering kita ya kapan-kapan kita sampaikan
baca Qur'annya yang banyak, dia melakukan kebaikan, tidak masuk pada jiwanya. Ya kan ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi tadi, tidak ikhlas ya, tidak untuk Allah ya, tapi untuk kenyamanan ya, kebanggaan dirinya gitu ya. Nah itu memang harus diwaspadai ya. Pernah ada seorang ibu itu dia setelah lulus ya, kalau di sini qiraati ya, setelah lulus qiraati kemudian dia berusaha menularkan ilmunya ya, menularkan ilmunya, kemudian dia seneng ya mengajar Quran di masjid ya, seminggu sekali, kemudian ternyata tambah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali. Kemudian suaminya marah, dia tidak boleh ngajar sekarang. Lah ketika datang kepada saya, lah kenapa tidak boleh ngajar? Ya mungkin karena setelah kan murid saya banyak, Bu, saya capek sehingga saya tidak pernah ngurus rumah. Rumahnya kotor, tanaman yang ada di rumah pada mati. Maka saya bilang jenengan itu, saya sampaikan dakwah itu sepanjang masa. Dakwah itu sepanjang masa. Kebaikan pun tidak boleh memperturutkan hanya kemauan kita. Kebaikan itu sepanjang masa ya. Nah untuk itu kita memang harus mengatur ya, faktanya kita tidak kuat diberitahukan oleh Allah bahwa kacau semua, bahkan kewajiban-kewajiban yang utama ya menjadi kacau. Maka saya sarankan cobalah kembali diurus rumahnya dulu, ditata dulu, dan tanya kepada suami berapa kali diperbolehkan untuk mengajar ya. Nah karena itu jauh lebih baik. Nah itu tadi sebuah hal prioritas saja, prioritas langkah. Walaupun itu sebuah kebaikan, dakwah juga begitu ya. Ada seorang ibu yang aktif dulu, malah anak-anak ya aktif dakwah, gitu. Sampai kemudian harus bolos sekolah ya, kemudian segala macam, bolos kantor ya, tentu saja kemudian mendapatkan peringatan. Kemudian katanya kok kayaknya orang itu sulit ya mendukung dakwah. Saya bilang semua orang itu dakwah ya. Mereka juga berdakwah, tapi memang dakwah itu sepanjang masa. Sehingga tidak boleh kebaikan-kebaikan itu mengganggu atau merusak kewajiban-kewajiban. Apalagi merusak, orang harus komentar macam-macam ya. Nah itu tadi. Sehingga Allah itu walaupun saya tadi katakan walaupun itu sebuah kebaikan, ada suatu masa yang Allah menghentikan. Nah ibu-ibu rahimakumullah. Kita diingatkan ada hal-hal pokok ya, ternyata itu ada hal pokok yang akan merintangi ya, menghalangi seseorang, meruwetkan ya, kalau bahasa Jawa itu nyerimpeti. Jadi jalannya itu wis sering ya banyak onak duri gitu ya. Kita jalan baik-baik ya. Kita itu dari rumah sudah berdoa ya, keluar jalan baik-baik, yang terantuk batu lah, yang keinjak duri lah ya, dan lain sebagainya. Itu akan ada hal-hal begitu. Atau kalau dalam bahasa seorang istri, padahal istri itu sudah melakukan banyak hal ya kan, ada ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, tetap saja mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman dan lain sebagainya ya. Maka perhatikan ada hal-hal ya, ada tiga hal pokok yang akan merintangi. Jadi ketika kemudian kita merasa kehidupan kita itu kemudian agak kacau, maka perhatikan 3 hal itu. Yang pertama ya, kewajiban-kewajiban yang tidak disempurnakan itu menjadi sebab yang paling besar dalam merintangi kehidupan. Kewajiban-kewajiban yang tidak disempurnakan. Padahal bisa ya. Nah, kewajiban-kewajiban yang tidak disempurnakan dulu juga sudah sering saya sampaikan, saya bicarakan ini kewajiban dulu kepada Allah karena kewajiban itu banyak. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasul, kewajiban kepada diri, kewajiban kepada keluarga, kewajiban pada masyarakat, dan kewajiban pada negara. Ya, saya ambil dulu satu, kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada Allah itu sudah sering saya sampaikan, jadi ini tidak saya terangkan. Kewajiban kepada Allah itu bentuknya ibadah. Ya, ibadah, dzikir. Kedua, muamalah. Ya, itu merupakan kewajiban pada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku tuh mending punya teman tuh sedikit tapi klik daripada banyak menimbulkan permasalahan, itu pasti hidup bukan untuk Allah.
dia hidup cari kenyamanan dirinya sendiri. Muamalah tidak seperti itu, ya. Padahal muamalah itu sering saya sampaikan yang namanya muamalah itu adalah agar kita, kenapa itu menjadi kewajiban kepada Allah? Agar manusia sibuk beramal soleh, sibuk beramal soleh. Semakin banyak orang yang dia kenal, maka semakin sibuk dia dalam memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, nah sampai kaidah muamalah itu satu mendoakan, dua memberikan satu mendoakan silaturahim, memberikan hadiah, membantu mengangkat beban, ya. Kemudian menutup aib, ya. Kita sampaikan nanti. Kemudian yang ketiga menegakkan risalah. Ini kewajiban manusia yang pokok kepada Allah. Nah, yang akan saya sampaikan bukan ini, ya, bukan ini. Saya kepengen mengingatkan bahwa sempurnanya kewajiban itu dilihat dari munculnya sifat-sifat yang baik. Ya. Jadi bukan banyaknya yang kita lakukan. Bukan karena kemudian kita sudah melakukan amal yang banyak sehingga menyempurnakan, bukan. Yang akan dilihat dari langit, dari kewajiban yang dilakukan itu, maka kemudian menumbuh suburkan sifat-sifat yang baik, ya. Maka di sini saya tulis menumbuh suburkan sifat-sifat yang baik, ya. Jadi ketika orang itu sudah berbuat banyak, taruhlah dia ibadahnya bagus, infaknya banyak, zakatnya banyak, dia juga seorang yang menyeru, apian pokoknya gitu, ya. Kemudian tidak muncul sifat-sifat yang dimaksudkan, maka itu tidak menyempurnakan kewajiban kepada Allah. Mungkin dia lakukan karena dirinya. Ada hadis yang mengatakan begitu, ya kan? Ada hadis yang panjang, hadisnya mengatakan untuk apa, ya, umur itu kamu pakai. Aku lakukan, ya, agar aku melaksanakan semua amalan-amalan untuk agar waktuku terpakai dengan baik. Maka Allah mengatakan sesungguhnya kamu itu hanya kepingin dianggap sebagai orang yang aktif, ya. Dia katakan saya berperang, ya. Dia kepingin dianggap sebagai orang yang aktif dan heroik, dan kemudian meninggal nanti dilabeli pahlawan, gitu, kata Allah. Sesungguhnya kau tidak hidup karena aku, maka kemudian disyaratkan neraka. Ada seorang yang punya harta yang banyak, maka kemudian ditanya, untuk apa harta yang aku berikan padamu? Mereka mengatakan harta itu aku pakai untuk kebaikan, ya, untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, ya, dan lain sebagainya. Allah katakan sesungguhnya kamu mengeluarkan harta-harta itu agar orang menganggap kamu sebagai orang yang dermawan. Maka kemudian rasanya kalau ada orang yang tidak menganggap dermawan, menyepelekan, dia tersinggung. Maka kata Allah, sesungguhnya kamu memakai hartamu untuk membesarkan namamu, bukan nama Allah. Maka disyaratkan neraka. Ya, nah itu bentuk. Ada juga apa yang kamu lakukan dari ilmu yang aku berikan. Mereka mengatakan, aku sampaikan ilmu itu kepada orang-orang agar orang menjadi baik dan aku bisa menyampaikan seluruh risalahmu. Kata Allah, tidak. Sesungguhnya kamu menyampaikan itu agar dikatakan sebagai orang yang pintar, orang yang alim, orang yang cerdas, agar semua orang mengagumimu. Dan kamu sudah dapatkan itu di dunia. Sekarang masuk ke dalam neraka. Ya, Ibu-ibu rahimakumullah. Artinya begini, kenapa? Karena memang sifat-sifat yang muncul dan tidak seperti yang diharapkan itu akan merusak kehidupan, merusak jiwanya, ya, dan merusak jiwa orang lain, memberikan contoh yang tidak tepat. Sebenarnya kalau ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, idza wujudul muslim sahih wajadatu ma'ahu asbabun najah. Kalau kita itu bisa mewujudkan, memperlihatkan, menjadikan orang bisa mencontoh, ya, sifat-sifat yang muncul, kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, maka itu akan menjadi sebab kemenangan, sebab turunnya rahmat, sebab turunnya berkah. Begitu saja mewujudkan. Orang merasakan, ya. Kita kembali. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita itu dianggap sempurna ketika muncul sifat-sifat. Ya. Yang pertama sifat takwa, sifat dan sikap.
Yang pertama, munculnya sifat dan sikap takwa. Takwa itu sikap berhati-hati dalam menyempurnakan perintah. Sifat berhati-hati dalam menyempurnakan perintah. Ya, jadi kadang-kadang tadi kita itu ya tidak hati-hati itu kadang-kadang kita itu di depan orang atau ketika kita sendiri berbeda, itu hati-hati. Sampai dikatakan kalau kamu kepengen tahu siapa dirimu, ya itu lihatlah waktu kamu sendiri, ya waktu sendiri. Apa yang kita lakukan? Apakah kita itu berhati-hati dengan waktu kita, diri kita, lisan kita, ya ini. Nah, karena sikap yang berhati-hati itu, maka muncullah mahabbah, cinta. Karena sikap yang berhati-hati itu bagaimana kita itu beribadah berhati-hati, kita membaca Al-Quran berhati-hati, ya makanya sampai dalam bahasa Al-Quran itu ya suruh baca yang benar. Banyak sekali orang hanya karena malu, hanya karena males, ya kemudian tidak belajar, pokoknya yang penting baca Quran sak bisa-bisanya, ya. Toh Allah tahu kalau saya tidak bisa baca Quran, begitu saja. Padahal urusan kita itu ya membersihkan wajah, urusan bagaimana kita itu memakai kerudung, ya. Itu saja kita ada trainingnya, ya, ada training dan kita ikuti, ya. Kita ada training memasak, bayar pun kita ikuti, ya. Untuk sesuatu yang meningkatkan kita. Kita ibadah, kita baca Quran. Kita melakukan kebaikan-kebaikan tuh kadang tidak usah pakai modal. Namun ya tadi, ya kita tidak merasa bahwa itu adalah bagian yang harus disempurnakan. Ya, makanya kadang-kadang kita tuh kaget kalau tiba-tiba diuji. Kok bisa aku diuji? Kok tidak bisa itu ya? Salah semua, ya. Takwa. Kemudian mahabbah, diberi perasaan cinta. Orang yang berhati-hati, orang yang bersungguh-sungguh, ya itu akan diberi perasaan cinta kepada amal-amalannya. Ya, bahkan sudah sering saya sampaikan, ya ketika orang itu berusaha menyempurnakan kewajiban, Allah memaduinya, yaitu dibuat apa saja yang dilakukan itu disukai orang lain dan kemudian diakhirkan dalam keadaan beramal soleh. Ya, nah itu bagian yang mahabbah, diberi perasaan cinta. Dulu juga sudah saya sampaikan, yang namanya beramal itu kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Kadang-kadang kita ada masa bosan. Yang namanya sabar itu ada masa bosan. Masa bosan kita tetap beramal, kita tetap memperbagus, ya, sampai kemudian Allah gantikan dengan perasaan cinta kepada amal itu. Itu yang disebut sabar. Ya, disebut sabar. Jadi sabar itu enggak ada nesunya, ya kan? Sabar itu nggak ada jengkelnya, ya karena dia sudah melalui masa yang dimana dia merasa bosan, dia merasa tertekan, tapi tetap dilakukan dengan hati-hati sampai Allah menggantikan perasaan itu dengan perasaan cinta, mahabbah, ya, kecintaan. Kemudian yang ketiga, ridho. Nah, ridho itu apa? Kenapa? Karena kita kadang-kadang akan berhadapan dengan hasil-hasil yang kita tidak suka. Ya, jadi ridho. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani askur am akfur. Ya, ini karunia Rabbku. Ya, untuk mengujiku. Apakah aku syukur atau kufur? Artinya aku menutup, ya, atau kemudian aku sampaikan bahwa ini adalah bagian karunia yang diberikan Rabbnya. Ya. Kita cantik, kulitnya putih, ya hadza min fadli rabbi. Kulitnya hitam, sudah gitu hitamnya, ya orang Nigeria itu hitam pekat, ya hadza min fadli rabbi. Orang punya duit, hadza min fadli rabbi, liyabluwani, untuk menguji. Orang tidak punya duit, ya hadza min fadli rabbi. Semua ridho pada kenikmatan yang diberikan, ridho juga, ya. Kenapa? Itu penting, itu jalan. Allah sampaikan kalau seseorang itu diuji, kemudian dia ridho, kemudian lapang dada, ya, maka Allah akan buka banyak jalan, ya, untuk penyelesaiannya. Sebaliknya, ketika orang diuji, kemudian dia tersinggung, dia marah, dia sempit dadanya,
ya maka Allah pun akan murka kepadanya dan ditutup ya, seluruh jalan. Nah itu yang disebut ruwet itu ditutup ya. Setiap dia kepengen menyelesaikan justru menambah masalah yang baru ya. Kemudian ikhlas ya tadi sampai kemudian kita bisa hidup itu untuk Allah. Semua perintah yang kita dapat, yang kita baca, yang terus kita tambahkan, kita bisa laksanakan dengan baik ya. Entah itu terlihat hasilnya atau tidak ya. Maka ketika ada orang bertanya, Bu Diah, benarkah sholat duha itu akan menambah rezeki kita? Saya bilang enggak tahu. Itu garisnya masing-masing. Yang jelas diperintahkan sholat sunnah itu agar mencintai kewajiban. Tetapi karena dia melaksanakannya itu ya gelem sholat duha, bahkan kemudian 12 rakaat, namun kok malah tidak ada tanda-tanda pertambahan rezeki ya, sehingga sekarang saya off dulu ya, itu tidak ikhlas. Yang namanya ikhlas itu ya perintahnya sholat kemudian. Nah kadang-kadang karena kemudian kita itu tidak ikhlas ya, sehingga akan menjadikan kita itu tadi ketika ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya, maka kewajiban-kewajibannya juga jadi berantakan ya, kita jengkel, kita marah, terus akhirnya sholat pun kita jadi males ya, karena buktinya saya itu maaf ya Bu, saya itu bukan sehari 2 hari, sudah 2 tahun ya saya itu sholat duha, tapi ternyata tidak diberikan. Dan saya bilang, tidak diberikan apa ya, memang sih selama 2 tahun itu tidak ada satupun keluarga saya yang sakit, tapi kan maksud saya tidak begitu. Dan saya tambah bingung lagi, maksudnya apa, saya bilang gitu. Dia malu mau mengatakannya, maksudnya kenapa saya tidak ditambah uang yang banyak. Dan siapa yang ngomong yang namanya sholat duha itu mau ditambah uang yang banyak, ya kan? Kita disuruh mendekat kepada Allah ya. Kemudian khauf, takut, rasa takut kepada Allah. Kenapa ibu-ibu? Karena orang yang sudah berjuang sampai pada ikhlas itu kadang-kadang rumongso wis apik. Ndak ada khaufnya, ndak ada khaufnya. Kadang-kadang banyak di peristiwa ibu-ibu itu ya, baca Quran, kepengen baca Quran yang banyak agar menurunkan rahmat, menurunkan kebaikan ya. Bahkan kemudian mendapatkan hikmah sehingga apa-apa yang dikatakannya itu menjadikan orang tertarik. Nah, tapi ketika baca Quran, ketika kemudian kita membaca Quran, entah itu dipanggil suami, entah diributi anak, maka kemudian kita itu marah. Ya Allah, wis kon maca Quran ra gelem, nek enek wong maca Quran ganggu ya, dan lain sebagainya. Mau dipanggil mesti ngapain dia itu ya, mesti gitu itu. Kalau pas baca Quran pakai dipanggil-panggil dan sebagainya, itu hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena perintahnya tidak begitu. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita tuh melakukan kebaikan agar memunculkan sifat-sifat yang baik, maka jangan sampai wajar kalau bapak-bapak itu banyak yang protes, ya, banyak yang biasa ya. Memang ibunya itu ya sekarang ya bertambah ibadahnya, bertambah baca Al-Qur'annya, tapi di mata dia saya selalu salah. Ya, apa-apa yang saya kerjakan selalu tidak menjadi penting. Lah saya bilang ini siapa? Saya bilang itu tidak benar. Ya, orang melaksanakan kewajiban itu agar muncul sifat-sifat yang baik ya. Jadi jangan begitu. Bahkan ada seorang ibu tuh yang begini. Saya bilang, Bu Diah, doakan ya Bu, saya pengen meningkatkan puasa saya. Puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, dan puasa daur. Lah saya bilang, lah itu bukannya kapan? Saya bilang kan gitu. Apa boleh sama suaminya? Oh, saya enggak pernah bilang sama suami saya buka gitu. Suami saya itu enggak ngerti agama, udah biarin aja. Amal itu kan sendiri-sendiri. Enggak boleh, enggak begitu. Enggak ada rasa takutnya kepada Allah. Perlu kita ketahui, rasa takut itu ada 2. 1, ketika kita punya rasa takut kepada Allah, maka Allah memberikan kepada kita perasaan cinta untuk beramal, memperbagus amal, dan kemudian menumbuhkan semangat azam yang kuat untuk beramal yang lebih banyak. Tetapi ketika rasa takut kita itu kepada dunia, kepada manusia, maka amal itu menjadi berhenti. Ya, rasa takut nanti kita tidak boleh begini, tidak boleh begini gitu ya. Amal kita akan terhenti, salah satunya kemudian kita marah atau jengkel dan sebagainya kemudian terhenti. Ya, masa kadang-kadang misalnya begitu. Ada seorang ibu cerita tuh, dia terhenti. Dia tuh punya rasa takut yang sangat gitu ya sehingga tidak bisa tidur. Saya bilang kenapa ya?
Saya takut kalau nanti meninggal saya nggak berbekal amal. Lah kalau takutnya begitu ya sudah dan beramal loh, kok repot kan tidak takut kenapa? Ternyata biasanya begitu. Kalau kemudian amalnya nggak jalan tuh ada faktor-faktor dunia yang memang kadang-kadang dia tidak merasakan atau dia tidak tahu ya, bahwa takut nanti kalau saya meninggal apakah suami saya menikah lagi, kalau saya meninggal apakah anak saya dapat jaminan. Itu namanya takut pada dunia sehingga menghentikan amal ya, khauf. Yang selanjutnya adalah roja harapan ya, harapan, maka Allah akan memperlihatkan apakah kewajiban kita itu ternyata memberikan harapan yang besar kepada kebaikan, bukan kepada dunia ya, kepada dunia. Maka sering ya, misalnya, maaf ya, dalam perintah itu tidak ada yang memerintahkan ya sebagai orang muslim kita harus kaya. Itu nggak ada konteks kayak gitu. Harus berzakat ya, memperbanyak zakat ya. Jangan dikatakan, yo saya kena zakatnya kudu kaya, ya mesti kudu kaya. Tidak boleh dibalik-balik. Kenapa? Kalau orang itu berniat kaya, berharap kaya, faktanya tidak semakin banyak kebaikan yang dia lakukan. Entah untuk keluarganya, entah kepada urusan-urusan kebaikan. Kalau seseorang berniat kaya, maka kemudian setan akan memegangnya untuk bisa menikmati dunia. Bahkan kadang-kadang dia mengabaikan hal yang sangat penting dari kewajibannya. Maka kita itu suruh berharap dengan harapan yang seperti perintah. Ya, kita berharap menjadi orang akhirnya bisa zakat. Zakat itu sekarang apa namanya? Nisabnya 6,5 juta lah. Itu wajib zakat. Itu kalau kita tidak punya harapan yang bagus itu kita alhamdulillah berarti rasa zakat kan gitu. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu ya menyampaikan dia itu kepengen punya harapan bahwa seluruh penduduknya itu berzakat. Maka apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau semangatkan, beliau bikin orang tuh semua senang bersedekah dan infak. 3 tahun kemudian maka tidak ada satupun penduduk yang bisa diberi zakat. Semua diangkat oleh Allah. Ya semua diangkat rezekinya. Karena tepat perintahnya, rojaknya itu ketika kita kepingin berzakat yang banyak maka perbanyaklah sedekah dan infak. Nah itu yang kemudian itu namanya rojak, ya rojak. Kalau kemudian kita tuh amalnya yang bagus, rojaknya kepada dunia terus ya. Nah itu nanti Allah akan ingatkan kita dalam banyak hal. Kemudian tawakal, ya sudah sering saya sampaikan, tawakal itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita memperbagus proses tanpa berpikir hasil. Kalau toh kita diperlihatkan hasil itu dalam rangka memperbagus proses, maka saya sangat sering diuji kayak begitu ya. Ada majelis saya itu kan lumayan banyak pesertanya. Kadang-kadang datang 2. Ya. Maka pada dana, Bu, cuma datang 2 Bu, nggak usah ngaji. Lah kalau nggak usah ngaji gimana ya? Kita itu hanya berkewajiban memproses. Bagi saya yang datang 2, 10, ya 50 atau bahkan acara yang datang 1000 itu sama saja bahwa kita harus memperbagus proses. Tidak dihentikan, tidak diliburkan. Kenapa? Allah akan melihat proses kita di dalam menyempurnakan. Ya terus kita lakukan sampai kemudian Allah mempermudah ya jalan-jalan kita, itu proses. Dan syukur, ya syukur, menampakkan ya, syukur, menampakkan karunia. Jadi kalau maaf ya kalau orang mengeluh ya, kalau orang ya marah itu ya tidak syukur. Lah masa Allah memberikan sesuatu yang harus kita marah? Tidak ya gitu. Kemudian muraqabah ya, muraqabah itu apa namanya, kita merasa diawasi oleh Allah ya, sehingga kemudian terjaga ya, diawasi oleh Allah ya. Kadang-kadang kita itu ya mendapatkan ujian-ujian tadi, sudah di hadapan kita itu orang yang nganyel ya, kadang-kadang juga ya perilakunya kasar dan sebagainya, tapi kita itu mendapatkan bagian pemahaman bahwa Allah itu mengawasi kita. Jadi kita tetap harus memperlakukan dengan baik sesuai dengan kaidah, karena itu ujian bagi kita ya. Coba bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Ya, maka diterjemahkan dulu dalam lomba yang dapat rumah 1 miliar itu apa? Penghuni terakhir ya, judulnya penghuni terakhir.
Mereka di rumah diberikan ujian macam-macam, disorot terus, dilihat bagaimana aktivitasnya, apakah tetap baik, apakah tetap mulia dan lain sebagainya, sehari 2 hari ya. Kadang-kadang kalau bukan orang baik ya lama-lama nampak juga ya kan, akan ditampakkan oleh Allah. Sebenarnya ditampakkan itu Allah bukan menghina, Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada banyak hal yang mesti diperbaiki ya. Kemudian yang terakhir taubat. Taubat. Ya. Jadi orang beriman, orang yang menyempurnakan ya, salah satu ciri orang yang menyempurnakan kewajiban itu memang siap taubat. Memperbagus taubat. Taubat itu apa? Memang taubat itu satu menyatakan kita bersalah. Istighfar. Istighfar. Itu taubat. Sampai dikatakan orang yang banyak istighfar dia akan mendapatkan banyak hal, ya kan? Mendapatkan banyak hal. Diampuni dosanya itu dibersihkan, ya dibersihkan jalan kehidupannya. Karena seperti tadi yang merintangi itu adalah langkah-langkah tadi. Dibantu rezeki yang tidak disangka ya dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ya istighfar. Yang kedua, mengetahui letak kesalahan. Jadi taubat itu tidak istighfar saja, mengetahui letak kesalahannya. Kita istighfar saja sambil merem ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya. Nah, itu sekedar perasaan kemudian dosanya habis, tidak. Salah satu ciri tobat kita diterima itu ketika Allah menggantikan kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan digantikan dengan kebaikan. Itu tobatnya diterima. Digantikan ya. Jadi istighfar yang banyak, istighfar itulah yang mendorong kita evaluasi salahnya di mana. Salahnya di mana. Nah, setelah itu memperbaiki kesalahan. Terus mengokohkan dan meninggalkan kesalahan itu, maka Allah akan mengampuni kita ya. Jadi faktor mengampuni itu penting. Kenapa para sahabat membicarakan bagaimana kita minta ampun? Karena kalau kemudian jalan kehidupan kita itu tidak dibersihkan, ada saja yang membuat kita itu ya bermasalah ya. Artinya menjadikan tadi kita itu tidak hati-hati, kita tidak mudah suka ya. Sekarang itu kan kehidupan kayak gitu, sudah tidak hati-hati sehingga sampai ada orang itu mengatakan begini, ini pembicara ya, dai mengatakan begini, saya itu tidak begitu suka pada orang yang sering membaca Al-Quran berkali-kali, katanya gitu. Itu bisa dengan saya sampai nengok ini orang maksudnya gimana gitu ya. Ya, tapi saya suka pada orang yang membaca terjemahan Quran. Loh, piye maksudnya ya? Kenapa? Karena orang yang membaca terjemahan Al-Quran itu mengerti maksudnya, gitu ya. Itu sangat tidak hati-hati, ya, sangat tidak hati-hati. Maka saya bilang Pak Jawin, Bu, salah ya Bu, wis kadung ngomong itu pembicara dan kemudian dihormati. Orang tahu siapa dia, ya. Lalu ketika kemudian pembicaraan yang sangat tidak hati-hati begitu, saya bilang, kenapa? Ada juga yang mengatakan, maaf ya, kadang-kadang bicara gitu. Menurut Budiah bagus mana? Kita membaca Al-Quran yang banyak tapi tidak ngerti apa-apa dengan orang yang membaca Quran itu satu ayat dibaca artinya, dibaca tafsirnya, difahami, dilakukan baru ayat kedua. Saya bilang lah, terus kalau tidak paham, nah itu masalahnya. Terus maksudnya gimana? Kita itu harus memahami, harus hati-hati. Kenapa? Membaca Quran tanpa arti, membaca Quran dengan benar tanpa arti, itu ghoda'ur ruh, kebutuhan ruh. Agar ruh tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang sedih, tidak gampang mengeluh ruhnya. Kalau kemudian ada orang yang dekat dengan Quran dan kemudian semua hal jelek itu keluar, ya itu belum masuk ya. Jiwanya ada kotornya, tidak dibersihkan ya. Jadi memang bentuk prosesnya itu begitu ya. Itu sekarang itu sangat tidak banyak sekali orang yang tidak suka dengan orang baik. Itu kan sudah rusak, namanya jiwanya rusak, tidak baik. Malah suka ya pada orang-orang yang jelek, orang-orang yang aneh ya. Sekarang kan model gitu. Saya dulu punya murid ya. Punya murid berkeluh kesah tentang suaminya. Ya. Nah saya bilang, lah dulu kamu dapat suamimu tuh gimana? Saya bilang. Kata dia begini, saya dulu itu senang sama suami saya karena dia itu antik. Oh, gitu, antik. Antiknya gimana?
Jadi dia itu kalau pakai baju dibalik. Biasa saya bilang orang nganggo kelambi werung iso dijak nikah. Ya kan sehingga persoalannya banyak. Saya bilang kok bisa itu loh berpikir kayak gitu tuh. Iya kan? Faktanya bisa. Sekarang itu banyak orang yang memang mencari ciri agar viral. Agar viral. Itu tuh yang pertama saja sudah tidak kena. Dia tidak akan bisa mencintai kebaikan. Dan kita tidak perlu kemudian menjadikan gimana agar semua orang suka sama kita, agar kebaikan itu tumbuh subur sehingga tidak bisa. Menyenangkan semua orang itu tidak akan mungkin kita lakukan. Jadi pastikan apa yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan disukai Allah dan penduduk langit. Maka selebihnya Allah yang akan sempurnakan kita ya. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan tahun baru ini akan menjadi tahun yang akan mengangkat kemuliaan, yang akan memudahkan, yang akan melapangkan dan memberkahkan kehidupan kita ya. Mudah-mudahan hal-hal yang menjadikan kebaikan ya di dalam proses kehidupan kita, keluarga kita, anak kita ya, masyarakat kita itu menjadi bagian yang terus selalu kita upayakan. Mari ibu-ibu kita tutup kajian pagi ini dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yubalighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka tsabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqas syarr fi kulli zaman wa makan wa makakul insan. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran kasira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu birabbika wa takunana minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.